IWB itu mempunyai sebuah terawangan yang bakal membuat sampean semuanya, teman-teman yang menunggu CBR 250 RR bakal seneng. Karena kenapa, Kang Bro? Dari terawangan IWB, Honda CBR 250 RR generasi terbaru tidak lama lagi bakal meluncur. Nah, penasaran kan? Seperti apa? Jangan kemana-mana, kita bahas setelah ini. Nah, kembali lagi Cak dengan IWB. Sik tak ngombe sik Cak. Wis banyak ngucah ya tadi. Kang Bro, jadi IWB kan sudah bahas kesampean adanya bocoran mengenai New CBR 250 RR generasi kedua facelift 2020 yang datang dari Jepang. Saat itu IWB sudah bahas kesampean bahwa kemungkinan besar powernya menembus atau tembus 41 PS itu di Jepang, dan kemungkinan besar motor ini akan dirilis pada bulan Juni 2020. Pertanyaan nih, piye dengan Indonesia? Nah, ya toh pasti sampai nunggu iki. Kabar soko Jepang, apakah ada korelasi dengan di tanah air? Nah, ini demi sampai nih, IWB harus menerawang ya, menggunakan ilmu lampah lumpun, jengking lumah murep ya. Punya ilmu saur sepuh, kabut tunggal. Tadi sampean kalau generasi masa lalu, generasi wong jadul pasti tahu lah ini sandiwara radio saur sepuh. Wah, Brahma Kumbara tuh Cak, dulu setiap hari WB mendengarkan sampai nangis-nangis saking terbawa sama cerita. Alah, jadi cerita ini. Oke, jadi kita kembali kepada CBR. Jadi Cak, setelah IWB melakukan terawangan, IWB melakukan pemantauan gerak-gerik dari Astra Honda Motor, IWB menemukan sebuah proyek yang memang bakal menarik buat sampean. Proyek ini, kenapa? Karena proyek ini adalah generasi kedua dari Honda CBR 250 RR yang sekarang sudah ada di tanah air. Generasi kedua yang memiliki kode proyek berbeda. Sebagai informasi, Cak, kode proyek untuk CBR 250 RR itu mengusung K64A. Ya, itu yang generasi pertama. K64 ini adalah motor yang sampean sekarang miliki, CBR 250 RR, dan sekarang sampean gunakan. Ini kode A artinya memang sebuah kode yang biasanya sebagai pembuka all new product. Itu sudah lazim pada AHM. Ya, jadi contohnya seperti Honda CB 150R generasi pertama yang bentuk desainnya seperti mirror fiction dulu, yang generasi awal juga. Itu menggunakan kode K15A, kemudian ada lagi kode K15G setelah itu generasinya. Begitu juga dengan Honda CBR 150R yang menggunakan kode K45A kalau nggak salah ya. Baru kemudian lahir lagi K45G dan sebagainya. Nah, untuk yang CBR 250 RR ini kemungkinan besar akan mengusung kode project K64J. Wes, dari sini Saman diem dulu nih. Saman diam dulu, ambil nafas ya, kemudian keluarkan dengan santai. Saya bikin melorot kan. Sampai melorot dikit. Keluarkan dengan santai, kemudian renungkan. Kira-kira apa saja yang berubah dari K64J ini? Ini adalah hasil terawangan, ini adalah hasil semedi Cak. Semedi pati geni, ngebleng pitung dino pitung bengi. Canda Cak. Pokoknya hasil terawangan lah.
Artinya akurasinya ya bisa aja meleset. Nyun sewu kalau meleset jangan disamplok sana swallow. IBB kan cuma nge-share apa yang IBB dapatkan. Tapi nggak apa-apa, sampean tampung aja karena IBB berharap dengan video ini sampean tidak akan ketinggalan sekecil apapun mengenai isu tentang new product atau motor baru. Nah, K64J, kembali lagi kita ke K64J. Kalau dari terawangan sementara, K64J ini adalah Honda CBR 250RR generasi kedua atau facelift yang di Jepang konon sudah diramalkan akan lahir pada bulan Juni. Oke, tapi untuk di Indonesia, karena ini merupakan basis produksi, AHM itu adalah basis production, Cak. Artinya seharusnya kalau Jepang bulan Juni lahir, maka di tanah air seharusnya lahir sebelumnya. Make sense dong, ya kan, logis dong. Dan ini merupakan ini sudah lazim sih. Kalau kita lihat dari sejarah histori sebelum-sebelumnya, itu kalau kita tarik garisnya itu biasanya AHM duluan, baru kemudian di negara-negara lain menyusul seperti Jepang, Thailand, karena kan basis production. Nah, kalau kembali lagi kepada kondisi K64J yang merupakan kode project yang IWB terawang tersebut adalah Honda CBR 250RR versi new, seharusnya motor ini akan dirilis sebelum bulan Juni. Ini terawangan sementara. Artinya kalau sekarang sudah bulan April, ya logis sih kalau nggak Mei, ya kan, atau awal Juni, bisa jadi bulan depan atau bulan setelahnya. Tapi yang pasti seharusnya Indonesia dulu, baru nanti ke Jepang. Oke, itu mengenai timing atau time frame peluncuran, estimasi pribadi. Sekarang pertanyaan bagaimana perombakannya. Nah, untuk perombakan untuk sementara ini IBB pastikan, bukan dipastikan sih, IBB menganalisa ya berdasarkan dari ilmu tadi terawangan, secara garis besar facelift tidak ditemukan adanya banyak perbedaan desain. Jadi desainnya masih mempertahankan desain sebelumnya seperti demikian, yang memang sudah sporty dan keren. Jadi mungkin ada sentuhan sedikit, hanya minor banget, kalaupun ada. Tapi kalau secara garis besar, yang IWB catat di sini tidak banyak perombakan pada sisi desain. Ya, sama catat di sini. Jadi kalau sampai memiliki CBR 250RR sekarang ya alhamdulillah, jadi sampai tidak terlalu banyak ketinggalan dari sisi desain ya. Dan desainnya sami mawon, Cak. Seperti demikian. Terus yang kedua, bagaimana dari sisi fitur? Nah, untuk fitur inilah yang menarik, Kang Bro. Karena fitur, kemungkinan besar motor ini sudah dibekali dengan quick shifter. Kembali lagi, Wibi ulang ya. Kemungkinan besar mesinnya sudah dibekali dengan quick shifter. Artinya, Honda sudah mencangkokkan fitur bak motor racing di mana sampean bisa oper gigi tanpa perlu menarik kopling. Ini keren. Ya, ini keren. Dan jika kalau kita artinya juga bahwa ternyata kalau memang ini akurat, berarti bocoran di Jepang agak berbeda karena Jepang sendiri mengatakan bahwa untuk quick shifter kemungkinan akan diberikan secara separate. Jadi semacam aksesoris fitur yang akan disediakan oleh pihak dealer daripada Honda yang sampai bisa beli. Tapi untuk di versi Indonesia yang IB terawang, hasilnya adalah quick shifter ini akan menjadi perangkat standar yang akan saya mendapatkan ketika membeli CBR 250RR bawaan pabrik gitu loh, Cak. Bosone bawaan pabrik ngono wae lah ya. Jadi sudah quick shifter. Apalagi, nah kalau untuk apalaginya mungkin memang agak susah karena saat ini pun bahkan power daripada engine apakah sama dengan Jepang pun IW belum mendapatkan secara gamblang sebab statusnya memang sangat rapet, Cak. Jadi informasi itu secara parsial, IB harus cari kiri kanan, kemudian IB gabungin, barulah membentuk sebuah pola produk gitu. Tapi kalau untuk real, powernya berapa sebagainya, IB belum bisa mengatakan, belum berani mengatakan lah. Tapi memang dari rumor-rumor yang masuk ke newsroom Banaran, ada beberapa perombakan atau ada semacam sentuhan komponen dapur pacu. Jadi ada upgrading beberapa part yang seharusnya akan membuat powernya lebih powerful. Ini yang IB dapatkan sementara demikian.
Artinya ya semuanya memang tergantung dari trennya atau perkembangannya nanti. Ini semuanya kan hanya terawangan yang belum tentu akurat, bisa betul dan bisa juga tidak. Tapi kalau saya bertanya ke IWB, gimana akurasinya? Insya Allah akurasinya di atas 70% ya. Kalau tidak meleset, ya maksudnya kalau tidak meleset. Jadi ada 3 poin ya yang IBB garis bawain sampean. Yang pertama adalah Siberius 50R seharusnya diluncurkan sebelum bulan Juni atau bulan Juli lah ya, karena di Jepang rumornya akan dirilis pada tanggal itu. Artinya kalau kita tarik ke belakang ya paling nggak bulan depan lah ya, bulan Mei seharusnya udah dirilis. Terus yang kedua, motor ini sudah dibekali dengan quick shifter ya. Dan yang ketiga, secara desain nggak akan banyak berubah, hanya beberapa sentuhan minor lah. Terus untuk power mesin, IW belum bisa pastikan, tapi terindikasi memang ada beberapa part yang improve mungkin. Apakah benar 41 PS seperti Jepang, rumor Jepang, atau tetap 39, sekian PS? Ya biarlah waktu yang berbicara ya. Kalau soal ini IW belum bisa menjawab ya atau tidak ya. Jadi yang pasti IW berani pastikan sampai bahwa New CBR 250RR versi 2020 yang memiliki kode K64J seharusnya akan dirilis sebelum bulan Juni. Itu aja yang gue bisa sampaikan ke sampean, dan motor ini sudah dibekali dengan quick shifter. Ya. Jadi gitu aja Kang Bro. Sekilas mengenai celotehan CBR 250RR. Semoga bisa menambah referensi buat sampean. Dan jika ada yang meleset, monggo Mas, jangan disambut sampai swallow Mas. Saya minta ampun Mas, namanya juga estimasi doang Mas. Yo, ngono wae Kang Bro yo. Wis berbusa-busa ngomongnya, kalau kepanjang nanti sampean bosan sama IWB ya. Jadi gitu aja Kang Bro. Sekali lagi jaga kondisi badan ya, jangan sampai sakit dan jangan sampai kita terpapar dengan COVID-19, dan semoga tanah air segera clean dari pandemik dan aktivitas kita bisa lakukan bersama. Sebab jujur Cak, ini sengsara banget dengan adanya corona ini, bisnis benar-benar stuck. Teman-teman yang di luar sana juga kesulitan untuk mencari nafkah. Kita hanya bisa berdoa ya, kita hanya bisa berharap miracle dari Allah dan juga membantu pemerintah dengan cara melakukan isolasi diri di rumah. Jangan banyak bersosialisasi supaya perkembangan corona itu bisa di-cut ya. Gitu Cak ya, apalagi kita akan menyambut bulan Ramadan setelah ini dan juga Lebaran. Sedih banget Cak kalau kita harus nggak bisa silaturahmi ke sanak saudara, nggak bisa menikmati ibadah dengan tenang gitu ya. Oke, jadi nunggu baca matur nuwun sampai sudah setia menonton video beneran. Maaf jika ada kata-kata yang kurang kurang sopan atau menyinggung sampean. Yang pasti semuanya semuanya itu tidak ada maksud untuk menyinggung siapapun, dan yang pasti video ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi antara teman-teman semuanya. Matur nuwun. Sudah menonton video beneran, jangan lupa sampean like, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga sampean sholat lima waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jasa.